warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Amila dari kelompok 3, kelas manajemen D semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan prinsip bisnis syariah. Materi yang akan saya bahas diantaranya yang pertama adalah pengertian bisnis syariah, yang kedua adalah tujuan bisnis syariah, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip bisnis syariah. Pengertian bisnis syariah. Syariah menurut pakar hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi baik terkait dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Yang kedua, pengertian bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dapat dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Jadi artinya dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya, berbisnis menurut ketentuan syariah tidak boleh bebas dari ketentuan-ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram, atau yang hak dan yang batil tidak boleh dicampur adukan. Selanjutnya, tujuan bisnis syariah. Di antaranya adalah yang pertama, memperoleh keuntungan material maupun non-material dalam menjalankan bisnis. Sudah pasti seseorang menginginkan keuntungan atau profit. Hal itu adalah rasional serta manusiawi. Namun demikian, keuntungan material tersebut harus dapat keuntungan non-profit juga secara umum maupun khusus. Misalnya dapat menciptakan suasana yang kondusif, persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Kesimpulannya, dalam kegiatan bisnis apapun bentuknya tetap dituntut untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, bukan justru bersifat individualisme atau egoistik. Yang kedua, mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Keuntungan atau profit material yang diperoleh dalam menjalankan aktivitas bisnis diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan bisnis yang dijalankan jadi pertumbuhan ekonomi itu akan semakin maju. Dan hal ini tentunya akan dapat menjaga eksistensi bisnis atau perusahaan yang menjalankannya. Selanjutnya, menjaga keberlangsungan bisnis. Keberlangsungan tersebut akan menjadi hal yang tidak mungkin dicapai jika keuntungan dalam bisnis tidak dapat diperoleh. Atas dasar ini, bisnis syariah memberikan hak untuk mengambil keuntungan material dan keuntungan non-material seperti telah diuraikan di atas. Terus, memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisnis syariah dijalankan sebenarnya untuk mencapai tujuan yang sangat esensial, yaitu berkah. Tentang masalah berkah ini secara implisit dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya, sedekah itu tidak mengurangi harta, dan Allah tidak akan menambah seorang hamba yang memberi maaf kepada saudaranya kecuali kemuliaan, dan tidak akan memperoleh seorang hamba Allah yang bersifat tawaduk atau rendah diri kecuali Allah akan mengangkat martabatnya. Selanjutnya ada mendapat ridha Allah. Setiap individu muslim sudah pasti hidupnya ingin mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkannya, seseorang mau melakukan cara yang berat dan susah sekalipun, misalnya dengan cara mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, tambah dengan puasa sunat Syawal. Di malam harinya orang mengerjakan ibadah, sholat malam, mengeluarkan infak, sedekah, membaca kitab suci Al-Quran secara rutin dan sebagainya. Di luar Ramadan, seseorang ada yang mencari ridho Allah dengan cara sholat tahajud di malam hari,
melaksanakan sholat rawatib, sholat duha di pagi hari, puasa Senin dan Kamis, setiap minggu, dan lain-lainnya. Yang ke poin selanjutnya, mendapatkan ketenangan dan lahir dan batin. Hidup tenang, lahir dan batin merupakan dambaan setiap manusia. Dalam realitanya memang tidak semua orang mendapatkannya. Faktor penghalangnya tentunya banyak. Kadang-kadang seseorang salah cara mencarinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bisnis syariah. Yang pertama adalah prinsip tauhid atau unity. Prinsip pertama adalah prinsip kesatuan, atau ada juga yang menyebutnya dengan konsep tauhid. Prinsip ini menanamkan keseluruhan aspek kehidupan umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk di bidang perekonomian, sosial, politik secara homogen. Yang kedua, keseimbangan atau kesejajaran atau equilibrium. Prinsip keseimbangan ini tidak boleh dilewatkan. Konsep keseimbangan ini mengajarkan tentang bagaimana pelaku bisnis berbuat adil, melawan kebatilan, dan melarang perilaku curang. Menjalankan bisnis syariah mengacu pada perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari pesan di atas menekankan pentingnya kejujuran dan sifat amanah terhadap konsumen, meminimalisir tindakan curang. Inilah perbedaan menjalankan bisnis secara syariah dengan menjalankan bisnis secara non syariah. Selanjutnya, kehendak bebas atau free will. Free will disebut juga menjadi dasar penting dalam menjalankan bisnis syariah. Kehendak bebas dalam bisnis Islam juga dijunjung tinggi, asalkan tidak merugikan kepentingan secara kolektif. Yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Setiap pembisnis harus memiliki rasa tanggung jawab. Setiap manusia juga harus memiliki rasa tanggung jawab. Jadi, prinsip bisnis berbisnis dengan metode syariah yang terakhir yang tidak kalah penting adalah memiliki rasa tanggung jawab. Sebuah kebebasan tidak akan memberikan hasil yang memuaskan jika tidak diiringi dengan rasa tanggung jawab. Kebebasan tanpa ada rasa tanggung jawab mengantarkan pada jalan yang salah dan merugikan. Berkat tanggung jawab akan mengantarkan kita pada hal-hal yang memberikan keuntungan bagi diri kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.